Baik pendengar, setelah tadi kita sudah mendengarkan bersama pengajian Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 31 sampai dengan 35, kita akan mendengarkan pagi hari ini ada hikmah pagi bersama Ustadz Haji Orbit Rupawan STHI, dan sudah hadir di studio pagi hari ini Ustadz Orbit. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz, tema atau topik kita pagi ini adalah perbanyak berbuat baik dengan subtema taubat, benar Ustadz? Betul. Baik, dipersilakan Ustadz untuk materinya pagi ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini kembali terjaga dari tidur dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kiranya sepanjang hari ini kita diberikan nikmat sehat terus oleh Allah, nikmat di dalam kehidupan, nikmat dalam mencari rezeki, nikmat dalam umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tak lupa salawat dan salam senantiasa kita persembahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Pemirsa Pro 4 RRI Palembang yang kami cintai, kami banggakan, tema pembahasan pagi hari ini saya nukilkan dari bab kedua kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi Ad-Dimashqi, yaitu tentang bab taubat. Kalau kita cari referensi di dalam ayat-ayat Al-Quran, banyak sekali perintah oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita untuk mengerjakan taubat dalam bentuk beristighfar, mengakui kesalahan kita, menyesal atas perbuatan yang sudah kita lakukan, serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama di masa yang akan datang. Maka itulah yang disebut dengan taubatan nasuha. Nah, di dalam kitab hadis Riyadhus Shalihin ini di bab kedua, Imam Nawawi Ad-Dimashqi banyak sekali juga menyampaikan hadis dari Nabi Muhammad SAW, perintah bagi kita untuk mengerjakan taubat. Salah satunya riwayat Anil Agharr ibnu Yasar al-Mazani radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Agharr bin Yasar al-Muzani radhiyallahu an, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa bunyi sabda Nabi? Ya ayyuhan nas, wahai manusia, wahai orang yang beriman, tubu ilallah, hendaklah engkau banyak-banyak bertaubat kepada Allah, wastaghfiruh, dan banyak-banyak membaca istighfar. Fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah, karena kata Rasul, sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah, membaca istighfar kepada Allah sebanyak 100 kali dalam sehari semalam. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini kita tahu yang pertama, Nabi memerintahkan seluruh manusia untuk bertaubat. Mengapa? Karena kita tahu manusia ini memang tempatnya mahallul khata' wa nisyan, tempatnya kesalahan dan kelupaan. Maka dia disebut dengan manusia. Manusia itu bersumber dari bahasa Arab yang artinya nasiya yansa, lupa. Maka pasti manusia akan memiliki kesalahan, baik karena lalai ataupun karena kelupaan yang ia kerjakan. Maka Rasul dalam hadis yang masyhur dikatakan, kullu ibni adam khata', bahwa setiap anak Adam itu pasti punya salah. Tapi kata Rasul, orang yang terbaik dari anak keturunan Adam yang punya salah adalah khairul khata'in at-tawwabun. Orang-orang yang punya salah dan dia mau bertaubat, itulah sebaik-baiknya anak Adam. Memang Nabi juga anak Adam, tapi Nabi memiliki sifat maksum, terjaga dari dosa. Selain daripada Nabi, semuanya memiliki dosa. Maka Nabi perintahkan bagi kita di hadis ini, hendaklah kita banyak-banyak beristighfar, menunjukkan penyesalan kita terhadap kesalahan masa lalu, serta berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan yang sama di masa yang akan datang. Itulah wujud hakikat taubat. Ketika kita berdosa kepada Allah, akibat kelalaian kita tidak mengerjakan kewajiban atau melanggar perintah Allah, maka 3 hal tadi yang harus dikerjakan, dan itulah wujud taubatan nasuha. Menyesali perbuatan dosa tadi, kemudian berazam mewujudkan penyesalan tadi dalam kata-kata istighfar, serta
berjanji untuk tidak mengulangi hal yang sama. Nah, sedangkan dosa yang berhubungan dengan manusia, hak orang lain, zalim kepada orang lain, perbuatan yang berhubungan dengan makhluk yang lain, di samping 3 hal tadi kita wajib juga mengerjakan perkara yang keempat, yaitu meminta maaf kepada orang yang kita sakiti, kepada orang yang kita zalimi. Sebelum kita mendapat maaf dari orang yang kita sakiti, orang yang kita zalimi, maka 3 hal tadi belum sempurna disebut dengan taubatan nasuha. Maka bukan berarti kita kalau boleh memilih berbuat dosa, karena perbuatan dosa apapun adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi perbuatan salah kita kepada Allah jauh lebih mudah meminta maafnya kepada Allah, karena Allah Maha Pemaaf. Tapi kalau perbuatan dosa kita, kesalahan kita berhubungan dengan orang-orang di sekitar kita, proses dimaafkan Allah itu masih menunggu pemberian maaf dari orang-orang yang kita zalimi. Maka hikmahnya di sini adalah hati-hati dalam bersikap, hati-hati dalam berbuat, hati-hati dalam berkata-kata. Mengapa? Karena ketika perbuatan perkataan kita menyinggung perasaan orang lain, proses maafnya jauh lebih susah daripada ketika kita bersalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Nabi menunjukkan bahwa beliau sendiri melakukan taubat, membaca istighfar minimal sehari semalam 100 kali. Maka naiblah kalau seandainya kita, Nabi itu kan tidak berdosa, maksum. Sementara kita yang berdosa, Nabi tidak berdosa senantiasa membaca istighfar, sementara kita yang penuh dengan dosa tidak mau beristighfar. Maka pemirsa Pro 4 RRI yang kami cintai, kami banggakan, bahwa hakikatnya kita ini kan sedang dalam proses memperbaiki amal, menyiapkan bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi jauh sebelum kita berpikir tentang bekal yang akan kita bawa nanti kelak saat berpindah ke alam akhirat, yang harus kita kerjakan lebih dahulu adalah mentaubati dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Percuma kita membawa segunung amal, tapi ternyata di sebelah kiri kita juga membawa segunung dosa. Nabi sering menyampaikan dalam hadis berkenaan dengan peristiwa akhirat, beliau katakan, banyak di antara umatku yang masuk neraka bukan karena dosa besar, bukan karena membunuh, bukan karena zina, bukan karena dosa-dosa besar. Justru banyak di antara umatku yang masuk neraka karena dosa kecil yang lupa ditaubati. Pemirsa, sering muncul istilah, orang terpeleset itu dengan batu kecil, bukan tertumbur batu besar. Kalau tertumbur batu besar itu bukan terpeleset, tapi memang buto, artinya numbur barang besar. Yang terpeleset itu adalah tak tahu, tak terjenguk barang kecil, tapi menyebabkan kita bisa jatuh. Maka hati-hati dengan dosa kecil yang tidak ditaubati. Maka anjurannya kita harus banyak membaca istighfar, karena kita tidak pernah tahu dosa-dosa masa lalu kita itu sudah dihapus belum oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kesempatan habis salat atau dalam keadaan luang, sambil mengisi ruang mata kita memandang sesuatu, tapi mulut dan hati kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon diampunkan semua dosa yang sudah kita lakukan. Itu yang kedua. Selanjutnya, bahwa ternyata istighfar ini bukan hanya mengandung pengampunan. Ternyata istighfar ini juga mengandung begitu banyak keistimewaan. Salah satunya adalah istighfar. Orang yang mendawamkan istighfar ini akan dikabulkan semua hajatnya, dikabulkan semua keinginannya. Tidak ada hajat kehidupan manusia yang tidak dibantu oleh Allah, tidak dikabulkan oleh Allah ketika orang itu membiasakan lidahnya dibasahi dengan istighfar. Pemirsa mungkin sudah sering mendengar cerita tentang riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, salah seorang imam mazhab, imam masyhur di zamannya, tinggal di kota Baghdad. Suatu masa dia entah apa sebabnya, dalam keadaan sadar beliau tiba-tiba pingin mengembara ke satu tempat di luar kota Baghdad yang orang tidak kenal dengan beliau, tidak ada muridnya di sana, tapi dia berkeinginan datang ke sana. Singkat cerita, akhirnya berangkatlah Imam Ahmad sendiri dengan berpakaian biasa, menyamar agar jangan sampai menarik perhatian orang. Sampai di satu tempat, satu desa, karena datang salat asar, dia mampir ke salah satu masjid di desa itu, kemudian salat. Ya, karena orang tidak tahu, dia jadi makmum saja di sana. Selesai salat, jamaah bubar. Imam Ahmad karena bingung, ini mau kemana ini? Tapi Allah menggerakkan kakinya harus datang ke desa itu. Akhirnya dia tetap iktikaf di masjid sampai datanglah salat maghrib. Selesai salat maghrib, Imam Ahmad terus melaksanakan peramalan. Beliau menjadi makmum di masjid itu. Nah, ketika selesai salat isya,
jamaah pengurus masjid ini nih, marbotnya ini bilang, Syekh, antum dari mana? Saya dari Baghdad katanya. Mau kemana? Entah, saya ini juga masih bingung. Tapi begini Syekh, kalau seandainya memang mau menginap di sini, kebetulan kita memang tidak memfasilitasi masjid ini, harus dikunci. Akhirnya ya sudah, kata Imam Ahmad, aku nunggu di teras bayar. Keluarlah Imam Ahmad, sudah dikunci masjid tadi. Marbot ini ngomong lagi, Syekh mohon maaf, ini bukan cuma di masjid tidak boleh tidur, di teras juga harus dikunci karena khawatir nanti kalau ada binatang atau najis dan lain sebagainya. Jadi Syekh harus keluar juga. Ya sudah, kata Imam Ahmad. Dia belum galak nyebut kalau dia Imam Ahmad kan. Akhirnya keluar. Nah kebetulan di sebelah masjid itu ada toko roti, yang punya roti ini sedang masak, sedang jualan begitu kan. Karena melihat dia Imam Ahmad orang yang alim, sudah katanya, sini baik, mampir di sini katanya, nginep di sini kalau memang perlu, kalau memang tidak tahu di mana tempat nginep di sini jadi. Cuman itulah katanya, rumah kami ini kecil. Depan ini tempat kami berjualan, di belakang itu dapur. Jadi kalau Syekh memang nak tidur, ya tidur di kursi di dekat aku berjualan inilah. Ya, tidak apa-apa, kata Imam Ahmad. Nah, saat dia sedang berbaring, melihat apa yang dikerjakan oleh tukang buat roti ini, dia setiap kali apa yang ia kerjakan berkenaan dengan roti yang ia buat, mengadon roti, meracik adonan, membakar roti, membolak-balik roti, tidak pernah berhenti. Bibirnya itu mengucapkan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, setiap geraknya. Nah ketika dia sedang bekerja seperti itu, Imam Ahmad tahu orang ini orang alim, orang ini orang hebat, tak pernah lepas lidahnya, tidak pernah kering lidahnya dari istighfar. Akhirnya Imam Ahmad bertanya kepada tukang buat roti tadi, maaf katanya, saudara, antum ini punya kebiasaan membaca istighfar. Dari sejak kapan kamu tidak berhenti baca istighfar itu? Dari sejak aku akil balik, Syekh. Maka kata Imam Ahmad, aku tahu Nabi pernah berkata, orang yang tidak pernah berhenti membaca istighfar, tidak ada cita-cita yang tidak dikabulkan oleh Allah. Kira-kira apa keinginan kamu yang belum dikabulkan oleh Allah? Maka kata sang pembuat roti tadi, alhamdulillah betul yang Syekh katakan. Saya apapun keinginan saya seolah-olah dekat, betul-betul dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang saya inginkan kecuali dikabulkan oleh Allah. Tapi memang Syekh katanya, ada satu keinginan saya yang belum dikabulkan oleh Allah. Apa itu, kata Imam Ahmad? Saya dengar di kota Baghdad itu ada seorang alim yang sangat hebat, namanya Imam Ahmad bin Hambal. Tapi saya ingin sekali berguru kepada beliau, tapi karena saya punya tanggung jawab, saya punya kewajiban di sini, saya belum sempat untuk meninggalkan desa saya untuk menuju Baghdad. Maka saat itulah Imam Ahmad bertakbir, kemudian dia bersimpuh, saya berkata kepada orang tadi, gara-gara istighfar Anda inilah makanya saya sesat malam hari ini. Sayalah Imam Ahmad bin Hambal. Pemirsa Pro 4 RRI yang kami cintai, kami banggakan, bagaimana mudahnya Allah menggerakkan hati seseorang, menggerakkan kaki seseorang untuk sampai ke satu tempat antah berantah yang tidak ia kenal hanya gara-gara istighfar yang dibaca oleh salah seorang penduduk desa tadi. Menegaskan betapa kuasa Allah mengabulkan segala hajat dan keinginan ketika lidah kita tidak pernah berhenti membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikat istighfar itu bukan cuma sekedar pemohonan ampun, bukan hanya sekedar pengakuan bersalah. Tapi hakikat istighfar itu adalah pengakuan pasrah, tunduk, kalahnya seorang hamba di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Ketika kita mengatakan bahwa ya Allah, aku dak kate dayo, dak kate upaya, aku cuma minta dimaafkan kesalahan aku, minta ampunanmu. Karena tidak ada lagi yang bisa memberi maaf, tidak ada lagi yang bisa memberi ampunan kecuali Engkau. Maka ketika kita sudah berserah diri sepenuhnya kepada Allah, dalam tema beberapa pertemuan yang lalu saya ceritakan tentang yakin dan tawakal, bagaimana ketika kita sudah sempurna bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan menjadi pendamping. Allah tempat kita bergantung dan kekuasaannya tidak terbatas. Ketika Allah tahu kita sudah berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apapun keinginan kita pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pemirsa Pro 4 RRI Palembang yang kami cintai, kami banggakan, sebagaimana yang Nabi perintahkan kita untuk banyak-banyak beristighfar, maka wujud istighfar itu alal aqal minimal di kalimat astaghfirullahaladzim, kalimatnya. Tapi kalaupun seandainya kita punya istighfar khusus yang diajarkan atau yang kita senang
dalam bentuk lantunan, misalnya astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Silahkan, ada juga Sayyidul Istighfar. Yang penting kita tahu kita punya salah, kita punya alpa, kita punya lalai, kita punya dosa, kita punya kewajiban untuk mentaubati semua kesalahan tadi. Berharap kiranya sisa umur kita dicukupkan oleh Allah untuk mentaubati semua dosa tadi, sisa umur kita berkecukupan untuk menambah bekal saat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sampaikan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Hendaklah kamu berbekal menghadap Allah, dan sebaik-baik bekal menghadap Allah adalah takwa. Pemirsa Pro 4 RRI yang kami cintai, kami banggakan, demikianlah hikmah pagi yang dapat kami sampaikan berkenaan dengan taubat, agar kiranya kita dapat menjalani hidup ini dalam keadaan sadar dan kita bertaubat atas kesalahan kita masa lalu, berjanji menyesal terhadap perbuatan itu, dan berjanji untuk tidak mengulangi hal yang sama di masa yang akan datang. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah, wabirridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz untuk materinya pagi hari ini, dan untuk pendengar yang ketinggalan untuk hikmah pagi pada hari ini bisa menonton siaran ulangnya melalui YouTube kami di Pro 4 RRI Palembang. Untuk itu pendengar, kita lanjut dengan acara kita selanjutnya, yaitu ada beberapa lagu religi menemani kita sampai mendekati pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pro 4